Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja, hari ini adalah wawancara sesuai dengan kesepakatan dengan beliau Bapak Kepala Sekolah. Perkenalkan, saya Ferry Purianto, calon penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sudimoro. Pada kesempatan kali ini sudah hadir beliau Bapak Kepala Sekolah dari SMK 2 Sudimoro, Bapak Yoyo Prastowo SPD MPD. Beliau selaku pemangku kebijakan dan juga Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Sudimoro. Selamat pagi Bapak ya. Selamat pagi Pak Ferry. Untuk hari ini Pak, sesuai dengan jadwal kemarin, hari ini kita melakukan wawancara Bapak berkaitan dengan keputusan yang berbicara pada nilai kebajikan Pak. Apabila nanti Bapak tidak berkenan dengan pertanyaan, itu jawab Pak sesuai dengan pihak Pak Yoyo. Untuk itu kita mulai Bapak untuk percakapan kita hari ini Bapak. Yang pertama Bapak berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus Bapak yang merupakan D5 etika maupun kesukaan moral. Pengalaman Bapak dipun ini selama menjadi kepala di SMK Terhadap kasus-kasus yang ada, ya, yang langkah yang pertama adalah saya mengamati dulu ya suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual ya, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Jadi kita di dalam langkah yang mengambil kebijakan itu yang paling utama dasarnya adalah peraturan, baru nanti kita modifikasi dengan keadaan yang real di SMK Sudimoro. Berarti ini bahwa ada mengumpulkan permasalahan, terus informasi yang faktual dan peraturan yang berlaku sesuainya. Terus yang kedua Bapak, ini berkaitan dengan pengalaman Bapak, bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingannya sama-sama benar Bapak. Sekali lagi ya, kita dalam mengambil keputusan ini selalu mengacu kepada peraturan ya. Jadi dan saya juga selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat, utamanya dengan guru-guru senior, kemudian para wakil kepala sekolah. Itu saya jadikan pertimbangan. Jadi nanti keputusan dari kepala sekolah itu betul-betul bisa dengan baik atas dasar ya pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi saya tidak otoriter, saya pengen ini tapi saya tetap mempertimbangkan teman-teman yang senior, teman-teman wakasek. Jadi barangkali nanti bisa saya jadikan untuk acuan di dalam pengambilan keputusan. Jadi semua warga sekolah dilibatkan. Yang baik nanti kira-kira yang baik ya saya dengarkan hingga menjadi keputusan dari pihak sekolah, Pak sekolah. Untuk selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur Bapak dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang ada berikut. Yang pertama ini saya mencari informasi ya terlebih dahulu. Ya, kemudian saya akan datang ke lapangan, ya, jadi turun ke lapangan langsung untuk mewawancarai ya, berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis data dulu. Saya wawancari ke sumber-sumber ya. Kemudian saya analisis, kemudian baru diambil keputusan yang terbaik. Sehingga saya dalam memutuskan itu tidak hanya berada di ruangan ini, tapi terjun ke lapangan. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya itu? Jadi Pak ya langsung turun ke lapangan mencari informasi. Mencari informasi pada yang sebenarnya. Sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Selanjutnya Bapak, untuk hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu mau Pak? Kalau saya ya, jadi di dalam pengambilan keputusan ini kita harus mengambil keputusan itu secara efektif ya. Apabila dilakukan dengan spontanitas ya, tergantung objek permasalahan di lapangan.
saya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, wakasek, jajaran guru-guru senior, kemudian para kaprodi ya, para kaprodi didengar pendapatnya. Ya. Jadi saya minta pendapatnya bagaimana. Ya, saya akan memutuskan suatu hal itu. Saya istilahnya taren sih kalau para senior, para wakasek. Sehingga apa yang namanya manusia kadang-kadang saya kira Pak ya, tapi kalau ada Pak gini pertimbangannya gini, sehingga nanti dari itu informasi masukan dari teman-teman sahabat yang senior para wakasek ini baru saya jadikan menjadi keputusan. Ini keputusan itu menjadi keputusan yang baik gitu ya, yang baik itu semuanya. Jadi di sini Pak Yoyo dalam memutuskan masalah itu bukan langsung pribadi Pak Yoyo, tapi melibatkan warga sekolah staf semua Pak. Untuk selanjutnya Bapak, ini hal apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya Pak? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan, apabila kurang diterima, ya tentu saja kita harus meyakinkan Pak. Jadi begini ya, kadang-kadang kepala sekolah itu di dalam mengambil kebijakan ya kan ya ada namanya guru ya dan karyawan ini kan berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda katakanlah mungkin pengalamannya, jadi pasti akan dia ada yang mungkin merasa bagaimana gitu ya, atau protes atau bagaimana. Tapi saya meyakinkan bahwa apa yang saya sampaikan itu ya, itu adalah merupakan program dari pemerintah, utama cabang dinas. Tapi kadang-kadang harus saya sampaikan, walaupun kadang-kadang berat untuk diterima para guru. Tapi yang sedang kita ya mungkin di istilahnya apa ya, birokrasi itu ada hal-hal yang mungkin pokoknya kudu harus ya, harus melaksanakan. Kemudian saya sampaikan kepada sekolah, guru, karyawan, ini harus kita laksanakan ya. Karena untuk menunjang atau meneruskan menindaklanjuti kebijakan yang diberikan dari dinas pendidikan atau dapat tidak. Itu Pak. Berarti kalau semuanya itu aturannya dari atas berarti harus dilaksanakan Pak. Untuk selanjutnya Bapak ini apakah Bapak memiliki jadwal maupun rencana dalam menyelesaikan permasalahan atau kasusnya di sekolah? Jadi permasalahan yang ada di sekolah ini selama ini yang saya ketahui, yang saya laksanakan ya adalah permasalahan tentang mungkin kaitannya dengan keuangan. Kadang-kadang kepala sekolah harus pandai-pandai mensikapi dan mengambil keputusan dan berkorban. Jadi permasalahan itu kadang-kadang ada suatu program, katakanlah UKK ya, misalnya UKK ya. Pada saat itu dana bos belum cair. Terus bagaimana Bapak Ibu guru produktif ini diskusi dengan kepala sekolah, bagaimana ini mengatasi seperti itu. Sudah, program harus jalan, gitu. Harus dilaksanakan sesuai jadwal. Masalah anggaran nanti insya Allah akan saya handle dulu, saya pinjami dulu. Ini demi kelangsungan ya program sekolah, dan itu harus dilaksanakan sesuai jadwal. Karena juga dari sana sudah dijadwalkan batasan UKK itu dari bulan apa sampai bulan apa gitu ya. Itu ya harus dilaksanakan. Kalau memang kita tuh mengambil lebih awal, berarti dana itu harus ada. Maka saya ngambil langkah, namanya kepala sekolah ada berkewajiban karena merupakan istilahnya top leader di sini, tanggung jawab sama beri pinjaman dulu. Berarti tombol sih itu benar Pak ya, tombol dulu. Jadi suatu permasalahan kalau sudah ke kepala sekolah kalau tidak bisa menyelesaikan itu ya saya malu, maka saya tombol dulu.
Berarti ini kados dewa kedai Pak Kepala Sekolah. Ya enggak ya ini kebetulan Misalnya saja kan ada. ada kekurangan berarti kepala sekolah ini Pak Nah, untuk ingin. insya Allah kalau saya mampu ya mudah-mudahan bisa mampu lah. Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya Pak, untuk ini apakah ada seseorang Pak ataupun misalnya faktor tertentu atau orang tertentu yang menjadi istilahnya apa mungkin yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Jadi ada beberapa guru senior yang membuat kepala sekolah itu senang itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru itu loyal. Istilahnya walaupun mungkin ngerti tapi karen dulu. Itu orang-orang terus gurui gitu ya. Iya kan? Jadi ada satu adab ya antara kawan dan pimpinan satu dengan kepala sekolah itu adabnya. Jadi saya ada beberapa guru yang seperti itu. Ya, ini saya anggap positif. Jadi guru itu apapun ya, walaupun dia pandai dalam bidang tertentu, itu tarik kepala Pak. Gimana Pak kalau dulunya? Jadi orang langsung memberikan istilahnya. Ini loh Pak, gitu ya. Jadi itu. Terus saya juga ada beberapa guru itu ya diberikan tugas, ada undangan. Itu yang membuat senang tuh dia datang. Tidak datang. Kalau tidak bisa datang bisa pamit. Tapi ada guru yang sudah diundang, ya, pada saat itu ada jam mengajar, ada undangan undangan mungkin hari peringatan hari besar ya, kesempatan guru untuk tidak datang. Ya, karena tidak ada dianggap kurang ajar lah. Padahal menurut saya bahwa undangan itu namanya undangan resmi dari kepala sekolah itu wajib harus dilaksanakan. Wajib Pak. Masalah mau datang bisa datang atau tidak harus memberitahu. Kalau tidak bisa datang memberitahu alasannya apa. Oleh karena itu saya kemarin pada saat dari peringatan hari besar itu sudah saya absen Pak. Ini tidak sepele, saya amati dulu pada saat peringatan yang dulu tidak datang, sekarang tidak datang. Jadi ini kan namanya instruksi kepala sekolah. Saya pun kepala sekolah, gitu. Itu setiap ada undangan dari Cabdi, pasti saya berupaya untuk datang. Karena kalau tidak datang pasti sekarang bukan Cabdi ini sangat istilahnya disiplin, Pak. Kalau tidak datang pasti dipanggil, pasti diingatkan. Sehingga saya bisa datang. Kalau saya tidak bisa datang, itu pun saya keluar kota. Ada kepentingan yang lebih penting. Tapi insya Allah dari diwakilkan tadi Bapak Ibu guru. Ada yang bisa diwakilkan dan tidak. Jadi kalau misalkan rapat kepala sekolah ya tidak boleh diwakilkan. Ini ya. Saya izin secara pribadi. Bukan izin secara Pak grup gitu. Terus Bapri lah. Gitu. Untuk yang terakhir Pak, ini dari Pak yang sampaikan pada nanti Bapak ini pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selaku pemangku kebijakan di SMK Subur? Saya sebagai kepala sekolah di sini yang terpenting adalah yang pertama adalah saya membangun solidaritas, ya. Jadi membangun situasi yang kondusif, ya. Kemudian saya tekankan jangan sampai ada gap di antara kita. Jadi setelah saya tidak menerima contohnya ibarat aduan personil dalam artian untuk menjatuhkan yang lainnya. Jadi saya anggap bahwa teman-teman guru itu semuanya baik. Marilah kita saling berkolaborasi, bekerja sama, menyelesaikan tugas-tugas bersama-sama. Kalau ada kurang lebihnya dari teman-teman saling melengkapi, ya. Sehingga kita ciptakan. Saya ngambil kebijakan di sini, kebijakan yang ada di sekolah ini tanggung jawab kepala sekolah. Maka kita amankan kebijakan ini. Jadi Bapak Ibu guru ini kalau ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan keluar, tidak usah sampaikan. Ini menyangkut rumah tangga kita sendiri. Ya. Jadi saya berupaya ya teman-teman guru dengan kebijakan saya ini
bisa dirasakan dengan baik, dengan senang. Ada mungkin saya ada cita-cita ya di sekolah lain ya, kebijakan kepala sekolah itu membuat dia itu istilahnya tertekan, ya, istilahnya tidak nyaman. Akhirnya bisa saya lebih curhat ya. Teman saya pada saat jadi guru gitu loh. Dia jadi guru ini juga kepala sekolah istilahnya malah tidak membuat nyaman gitu, istilahnya selalu ibarat kalau sekarang itu istilahnya bullying gitu Pak ya, bullying siswa dengan siswa, guru dengan siswa, bullying kepala sekolah dengan guru ini saya tidak seperti itu ya. Jadi saya anggap semuanya sama, mana yang istilahnya punya loyalitas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, gitu, terhadap sekolah, lembaga, ya inilah yang dekat dengan sekolah. Tapi mana kalau guru istilahnya tidak loyal, ini ya malah tidak dekat dengan kepala sekolah. Dan itu ya gambarannya itu. Terima kasih Pak. Dari percakapan ini Pak, saya mengambil kesimpulan bahwasanya di sekolah ini jelas kolaborasinya baik Pak ya. Ya. Karena bagaimana kita sama tim dalam sebuah kelompok itu akan berhasil manakala semuanya ini terjadi dengan baik. Dan juga kebijakan kepala sekolah ini berpihak pada guru dan murid Pak. Terus yang terakhir ini untuk loyalitas. Jadi ketika kita bekerja, kita harus juga loyal sama pimpinan, pada semuanya. Terima kasih Pak untuk wawancara ini. Semoga pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi saya dalam nanti mengikuti guru tunggal Pak. Dan semoga kedepannya SMK 2 Sudimoro bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan sebuah pengalaman yang baru bagi kita dan Bapak Ibu guru hebat di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.